Kang Arif, Ya. ketika menggunakan pupuk itu, Ultradap itu kan fosfat tinggi, lebih cocok di fase generatif. Ya. Kenapa Kang Arif lebih suka menambahkan fosfat dalam pengocoran awal itu? Sebelum kita membahas yang lain, ini kan udah 1 bulan. 1 bulan. Kemudian untuk minggu ketiga dan keempat, apa yang Kang Arif lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, saya jumpa lagi sama Kang Arif. Mungkin udah kurang lebih 1 bulan ya. Ya. Dari sejak pertengahan puasa sampai sekarang. Saya belum pernah berkunjung lagi ke Kang Arif. Pemirsa, masih ingat lahan ini yang videonya sudah diposting ketika pindah tanam. Tanam ya. Sekarang umur berapa Kang Arif? 31 hari. 31 hari, 1 bulan. Artinya sudah memasuki fase generatif. Kang Arif, ya. Kan yang sudah diposting banyak yang tentang udah berbuah ya, cabai yang lagi berbuah lebat. Ini kebetulan ada yang vegetatif. Ya. Jadi nanti video tuh lengkap dari olah lahan sampai panen yang dilakukan Kang Arif itu ada. Nanti akan saya kumpulkan. Siap. Oke, Kang Arif. Saat ini saya ingin bincang tentang perawatan vegetatif. Sambil nongkrong? Ya, siap. Oke, Kang Arif sebelah sini. Pemirsa, ini kalau kita perhatikan, tanaman cabai ini cukup subur. Ini kurang lebih 4 jari lebar daunnya. Cukup subur. Cuma ini banyak sobek ini karena curah hujan tinggi. Curah hujan, bukan karena hama ya? Bukan ya, aman. Aman. Jadi ini umur 31 hari. Nah, Kang Arif, saya ingin selalu bertanya detil ke Kang Arif karena memang apa yang disampaikan Kang Arif tuh kadang sederhana tapi memang faktanya luar biasa. Ini kan umur 1 bulan sekarang. 1 bulan. Saya ingin Kang Arif menjelaskan perawatan ketika setelah pindah tanam sampai umur 1 bulan. Oke. Minggu pertama ketika baru pindah tanam, apa yang Kang Arif lakukan? Minggu pertama sih belum diapa-apain. Belum ya? Belum. Udah umur 10 hari dispray 1 kali doang. Umur 10 hari baru dispray. Spray. Apa yang digunakan dalam penyepraian itu? Pakai obat kurakon, terus fungsidanya saya pakai antrakol untuk pencegahan aja ya. Gitu ya. Itu hanya sifatnya pencegahan yang ringan. Jadi kurakron dengan antrakol. Terus pakai ZPT-nya asam amino. Asam amino dicampur semua. Dicampur. Dosisnya Kang Arif? Asam amino 10 mili. Asam aminonya 10 mili. Antраkolnya saya 1,5 sendok. Terus kurakonnya 10 mili. Itu untuk tangki yang 16 liter. Kemudian disemprotkan itu di umur 10 hari. Untuk protek atau pencegahan hama dan penyakit. Nah, dalam 10 hari ini apa pupuk dilakukan pemupukan? Belum. Jadi mulai pemupukannya di HST berapa? 15 hari. 15 hari baru dikocor. Oh, jadi dari pindah tanam sampai 15 hari itu belum ada pemupukan yang dikocor. Belum. Apa yang dikocorkan di 15 HST? 15 HST itu saya ini kocor baru habis 4 kilo ya. 4 kilo. Ya, 1 kali aplikasi saja itu saya 4 kilo. Caranya dari 4 kilo itu dicampur air berapa? Dicampur air 200 liter air. 1 drum yang 200, drum, 4 kilo. Ya, 4 kilo. Oke, kemudian dikocorkan. Dikocorkan ke pangkal. Langsung ke lubang tanam. Langsung ke lubang ke tanam, pohon ya, ke pangkal batang. Itu dosisnya berapa? Apanya itu? Dosis pengocorannya. Itu ini satu gelas. Aqua ale-ale lah. Gitu. Oh gitu, yang air mineral ya. Jadi 4 kilo dilarutkan dengan 200 liter air. Kemudian
dikocorkan Ya, 1 gelas ya. kurang lebih Saya 200 mili ya, ada. 4 kilo itu saya MPK 1616 3 kilo, Ultradapnya 1. Oh, jadi Ya. bukan NPK 4 Bukan, kilo. ya. NPK-nya 3 Ya, kilo, Ultradapnya 1. Ultradapnya 1 kilo. Dilarutkan 200 liter air Ya. itu ya. Kang Arif, Ya. ketika menggunakan pupuk itu, Ultradap itu kan fosfat tinggi, lebih cocok di fase generatif. Ya. Kenapa Kang Arif lebih suka menambahkan fosfat dalam pengocoran awal itu? Ya, supaya nanti pohonnya itu subur-subur. Gitu ya, Ya, lebih kokoh. kokoh. Ini buktinya tuh, Mm-mm. montok-montok. Oke, jadi itu sampai umur 2 minggu ya, 15 hari. 15 hari. Oke, sebelum kita membahas yang lain, ini kan udah 1 bulan. 1 bulan. Kemudian untuk minggu ketiga dan keempat, apa yang Kang Arif lakukan? Nanti saya ini seharusnya ini sekarang pengocoran ya. Pengocoran Ya, kedua pengocoran kedua. di umur 1 bulan. Dia di umur 1 bulan ini dikarenakan cuaca hujan terus saya gitu ya. pending dulu nunggu kemarau gitu. Nunggu Ya, hujan agak terang lah ya gitu. agak terang. Kalau untuk penyempraiannya, udah dilakukan berapa kali berarti total sampai sekarang? Tadi kan 10 HST. Ya, Kemudian berapa HST lagi yang dilakukan? ini yang dilakukan saya 25 HST. Udah disemprot kedua. lagi. Ya. Dengan apa? Saya menggunakan Demolis, terus fungsinya ganti saya pakai Diten. Demolis dengan Diten Ya. di 25 HST. Udah cuma dua bahan dua itu. Ya. Jadi sifatnya semua untuk pencegahan ya Kang Arif. Aja dulu. Oke. Pertanyaan saya Kang Arif, mohon dijelaskan. Kan kalau sifatnya pencegahan mungkin bahan-bahan aktifnya belum terlalu tinggi ya. Belum. Pakai Demolis untuk antisipasi keriting dan alhamdulillah ini aman kan. Aman gitu. Umpama ketika umur segini sudah terkena keriting, biasanya Kang Arif apa yang dilakukan? Kalau umur segini terkena umpamanya ada gejala yang kena keriting, biasanya apa yang dilakukan? Ya paling penyepraian rutin. Gitu. Rutin. Ya. Artinya hanya frekuensinya, intervalnya lebih intens ya, gitu. Seminggu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali. Tapi ketika normal begini, seminggu atau 10 hari, tanaman aman-aman aja. Dan ini adalah tanah darat ya. Tanah darat ini. Tanah darat bongsor-bongsor Kang Arif. Bedanya tanah darat ini ya. Tumbuhnya subur. Jadi pemirsa, mungkin Mas Dika, kita perlihatkan di sini bahwa di umur 1 bulan ini kan udah menghasilkan cabang dari bawah ya. Ya. Ini tidak ada yang di pruning Kang Arif. Ini ada di pruning saya. Paling saya sisain 1 atau 2 gitu. Yang bagus-bagus lah yang intinya. Kan kelihatan ada yang. Jadi kalau yang tunasnya jelek, kecil, ya, itu baru dibuang. Jadi tidak di pruning semua batang tunggal ya. Tidak. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini ada 3 dirawat. Ini hanya 2 dirawat. Oh, jadi hanya pruning yang tunas kecil. Ya. Maksimal berapa cabang yang paling banyak yang dirawat? 2 cabang. 2 atau 3 mungkin seperti yang ini? Enggak, kalau 3 ini termasuknya 2, 1 induk ini. Oh gitu. Ya. Oh, jadi 2 cabang yang disisakan induknya tetap. Oke. Jadi dirawat 2 cabang, yang lainnya dibuang. Dipilih yang besar. Dipilih yang bagus aja, dipilih yang besar. Oke. Alasannya kenapa? Ya untuk ini aja pencegahan biar kalau yang ini gak maksimal, yang satunya maksimal. Oh gitu. Padahal lebih banyak umumnya sampai 5 cabang bisa juga kan sebenarnya. Nanti rawan jamur. Oh gitu. Nanti rimbun. Terlalu rimbun. Karena ini jaraknya kan cuma berapa? Ini 40 cm. Cuma 40 cm jarak, tapi lebar ininya yang lorongnya yang lebar banget, 1 meter lebih ini ya. Lebih. Lorong ini seperti dijelaskan di video awal. Oke Kang Arif. Tadi Kang Arif sudah jelaskan apa yang diaplikasikan dari awal sampai umur 1 bulan ini. Udah dijelaskan sama Kang Arif. Ketika normal tadi udah disampaikan. Nah kemudian Kang Arif, selain hal itu untuk menjadikan tanaman ini sampai subur-subur seperti ini, apa sih Kang Arif ininya yang fokus perhatian Kang Arif? Karena saya lihat ini luar biasa subur gitu loh. Ya perawatan aja sih. Yang penting pengolahan tanahnya itu. Oh gitu. Ya ini sih nggak, waktu di video yang pertama kan nggak ada pupuk kandang ini, nggak pakai kohe, pakai kimia alami semua. Gitu ya. Ya. Ini pakai pupuk cuma TSP sama Posca aja. Ketika pupuk dasar itu nggak yang macam-macam. Nah itu yang saya membuat kadang agak gemes sama Kang Arif. Yang digunakan tuh sebenarnya sangat sederhana pemirsa, tapi dari lokasi ke lokasi saya lihat tanamannya sangat luar biasa.
Dan ini ketika 1 bulan, Sebulan. tanaman udah seperti ini suburnya. Insya Allah ini akan terus diupdate sampai nanti akhir hasil daripada tanaman ini di kebun Kang Arif. Jadi ini adalah kebun yang ketiga ya. Ketiga ini. Yang pertama yang sudah panen, Sudah panen. yang kedua yang di sawah yang Yang 10.000, 10.000. ini ketiga, dan keempat yang baru disiapkan, baru digarap. digarap. Olah Jadi lahan dulu lah. 4 lokasi akan kita monitor terus, selalu kita gali pengalaman dan pemahaman ilmu dari Kang Arif pemirsa. Ini sangat luar biasa. Nah jadi suka banyak yang bertanya Kang Arif tentang cabang Y. Ada nggak yang sudah kelihatan cabang Y-nya? Yang pecah cabang. Iya, pecah cabang di atas, karena ini kan udah tunas semua kan. Ya. Coba kita cari Yuk, yang cari. cabang Y. Ini rata-rata karena udah bercabang dari bawah. Kalau yang pecah di atas kita harus cari lagi. Nanti Ada paling sebelah sana. Iya, sebelah sana nanti kita lihat, coba Ya. yuk. Yuk. Sambil lihat. Karena suka banyak yang bertanya cabang Y itu seperti apa, terutama untuk pemula. Jadi kan sebenarnya cabang Y itu cepat muncul ketika tunas-tunas yang di bawah itu dibuang ya Kang Arif ya. Iya, nanti ya kan ke atas semua ininya. Betul. Sebelah sana. Oke, nggak apa-apa. Ayo sekalian kita lihat. Nih, Ini contohnya nih. nih contohnya Nah, nih. Pemirsa, Ini ya. ini kan batangnya masih tunggal, tidak ada tunas di bawah. Jadi dia lebih cepat menghasilkan cabang. Iya. Bisa 2, bisa 3 seperti ini. Inilah yang disebut dengan cabang Y. Ini untuk pemula banyak yang tidak tahu. Iya. Ini adalah tanda ketika tanaman itu memasuki Masa fase generatif. generatif ya Kang Arif. Ini pemirsa, kalau kita perhatikan ini sangat subur sekali. Padahal pupuknya hanya sederhana, baru 1 kali pengocoran. Dan mungkin ini karena tanah darat itu ciri Iya. khasnya seperti ini ya Iya, Kang Arif. mungkin. Kalau tanam di tanah darat subur banget, beda dengan tanah sawah ya. Nah ini penyiraman, ada selang yang ke sini dari sana Kang Arif. Ada ini. Jadi sebenarnya penyiraman itu kan hanya melalui lubang-lubang Iya. tanam ini. Bang tanam aja disiram gini. Karena sekarang musim hujan belum pernah nyiram ya. Belum ini. Karena hujan terus Hujan ya. terus ini. Kang Arif, rencana lubang tanam untuk pemupukan selanjutnya tuh apa, lubang gendong maksud Ya. saya? Di sebelah mana Kang Arif bikin? Mau di sebelah sini sih rencana. Antara pohon dengan Ya, pohon. antara pohon dengan pohon. Tapi di pinggir. Di pinggir di sini. Di Dua, sini. oh jadi 2 titik ya. 2 titik. Nanti bekas ininya nanti bisa kita tanamin apa aja Oh, nanti kalau udah Setelah habis setelah habis cabenya. cabai. Jadi Tapi lubang tanam di sini, ya tetap di sini. kiri kanan, Ya, kiri kanan. antar pohon dengan Antar pohon. pohon dengan pohon. Seperti itu ya. Luar Lubang biasa gendong. Kang Arif. Jadi inilah pemirsa, kebun lahan ketiga milik Kang Arif yang sekarang berumur 1 bulan kurang lebih. Mungkin apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya Kang Arif sini. Ya. Jadi untuk perawatan nanti dan update selanjutnya akan selalu kami informasikan. Semoga tanamannya subur dan berbuah lebat Amin, Kang Arif. amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.